Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Segala Rupa Channel. Oke, di video kali ini saya akan membagikan langkah awal ketika kita membeli set top box ya. Karena kemarin tanggal 2 Desember mungkin sudah hampir semua ya dimatikan siaran analog. Jadi masih banyak yang belum pasang atau yang baru beli ya. Oke, di sini saya akan contohkan karena ini set top box sudah lama juga, namun kita akan bahas sedikit ya. Oke, ketika kita membeli set top box mungkin berbeda-beda ya. Di sini saya beli waktu itu merek dari Epini. Untuk di dalamnya di sini pasti tersedia untuk kabel RCA maksudnya tipe seperti ini. Jadi kuning, merah, dan putih. Jadi dua cabang. Bagi yang belum paham mungkin bisa disimak. Jadi yang tiga ini kan seperti ini posisinya. Nah, yang ini kita masukkan ke set top box, dan yang satu lagi, yang tiga lagi maksudnya, ini ke TV ya. Jadi disesuaikan saja untuk lubangnya di sana juga tertera. Pada TV ada warnanya disesuaikan ya. Ada video, audio R dan audio L ya. Ini yang suara, ini yang kuning untuk kualitas atau gambar, yang merah untuk suara bagian kanan atau kiri, yang putih kiri atau kanan juga. Jadi disesuaikan. Kalau yang punya HDMI tidak perlu pakai ini. Kalau TV-nya sudah support HDMI seperti televisi zaman sekarang yang slim, nah kita bisa dikasih ini juga. Nah, ini kabel HDMI. Kalau lebih bagus sih untuk penangkapannya kita memakai kabel HDMI seperti ini. Nah, ini sama, jadi ya tinggal disesuaikan aja. Di belakang juga ada, jadi tidak perlu ribet pakai yang kabel seperti ini kalau televisinya sudah HDMI. Jadi cukup pakai kabel HDMI seperti ini. Dan juga remote ya, udah ada remote nya, teman saya udah pakai. Oke, di sini kita lihat. Nah, untuk tentunya ya, ini saya pakai set top box ini. Nanti saya akan coba jelaskan dari langkah awal pembelian set top box supaya mudah untuk pemasangannya. Oke, nah dari sini kalau yang punya HDMI bisa masukkan ke sini. Untuk contoh pemasangan kita buka dulu biar lebih jelas. Nah, di sini kalau HDMI disesuaikan untuk lubang ininya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini cukup kita masukkan yang satu ini ke televisi. Kalau di televisinya sudah ada lubang jack seperti ini. Kalau nggak ada ya mungkin belum support atau TV jadul ya. Saya juga ini memakai televisi jadul, jadi tidak memakai ini, cuma pakai kabel RCA yang tiga ini. Oke, kita pasangkan yang ini seperti ini. Sudah tersambung ke televisi. Kita sesuaikan, yang ini putih ke putih, yang merah. Nah, ini ada merah di sini. Nah, yang kuning seperti itu, cukup gampang. Oke, langkah yang kedua, jika kalian memakai booster seperti ini. Nah, ini saya pakai booster ya di sini, karena kalau pakai booster di daerah saya itu kurang bagus untuk sinyalnya. Oke, ini untuk contoh saja ya, kita lihat. Kalau yang memakai booster misalnya ya, kalau pakai booster seperti ini, atau ada booster yang apa itu kalau dulu itu DX ya, kalau yang dulu yang warna putih itu, nah sama saja sih. Dari antena ini masuk, maksudnya dari ini untuk antena ya, ini untuk kabel ya. Nah, ini kabel dari antena. Kalau yang pakai booster ini masuk dulu ke booster seperti ini. Kalau yang pakai booster ya, nah seperti ini. Oke, ini ke antena. Oke, lihat sini. Nah, kalau yang pakai booster, nah yang ini ada colokan kalau yang dikasih booster ya. Nah, kalau pakai booster seperti ini ada TV satu, sudah didekatkan. Nah, jadi ada TV 1, TV 2 kurang jelas mungkin ya. Nah, dipilih saja
mau TV 1 atau TV 2. Ini gunanya untuk paralel, mungkin bisa digunakan kembali, maksudnya digunakan untuk dua televisi begitu. Nah di sini masukkan ke TV 1 atau TV 2, bebas sih, terserah. Nah seperti ini. Lalu yang ini dari barusan dari TV 1 atau dari TV 2 kita masukkan ke lubang STB-nya di sini. Nah di sini ada di sini antena in ya di sini. Kali ini untuk loop out kita gunakan yang ini. Nah ini kan pasangannya, ini jantannya yang ini ya, ini betinanya. Kalau ini dia jantan jadi nggak bisa mungkin, jadi langsung ke sini antena in ya. Ini untuk kabel loop out. Nah kita masukkan ke sini. Nah seperti itu kalau yang memakai booster. Tapi kalau yang tidak pakai booster, dari antena yang ini dari pusat, misalnya kalian analog juga kemarin langsung nggak pakai booster, misalnya langsung saja ke sini. Nah seperti ini. Oke, jadi mudah ya. Kalau di sini saya nggak pakai booster, itu kurang bagus atau iniannya, jadi saya menggunakan booster karena ini bawaannya dari Sanek. Kalau yang sekarang sih yang seperti antena PF HD 5000 kalau nggak salah, itu langsung ke sini. Bisa juga belum coba, kemarin yang punya pasang yang tetangga sih bagus juga sih. Oke, setelah itu kita akan buka apa tampilan awal ya, karena ini bukan baru ya, mungkin nanti saya akan kasih lah untuk bagaimana cara program pertamanya untuk di set top box ya. Oke, kita langsung saja simak. Oke, untuk tampilan pertama ketika dihidupkan bervariasi, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Di sini tergantung pada set top boxnya juga. Ada juga yang seperti ini. Namun intinya sama ya, tidak beda. Ada juga yang seperti ini. Kita akan contohkan satu ya. Di sini untuk tampilan pertama pada set top box. Oke, kita contohkan di sini ada mode pencarian, jenis pencarian, cari otomatis dan cari manual, negara, daya antena, kode pos di sini. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu pada pengaturan pertama ini. Untuk jenis pencarian disamakan saja semuanya itu di FBT2. Ada jenis pencarian dipindahkan ke semua. Untuk daya antena di sini kita di off-kan saja, nggak masalah ini mau off atau on, tapi lebih baik off karena menjaga bila nanti ada petir atau ya samaran petir, jadi daya antenanya itu nggak masalah. Intinya untuk di daya antena itu nggak ngaruh, di off-kan saja, meskipun on atau off itu tetap akan menyala ya. Nah di sini masukkan saja untuk kode pos wilayah kalian, misalnya kecamatan apa gitu kalian masukkan untuk kode posnya, itu yang penting ya. Oke, di sini sudah sesuai seperti ini. Kita bisa masuk ke jenis pencarian cari otomatis atau di pencarian manual. Kita bisa masuk ke cari otomatis dulu untuk langkah-langkahnya. Namun bila nanti belum menemukan channel, kita bisa cari atau lihat sinyal di cari manual gitu ya. Kita bisa masuk ke cari otomatis. Kita akan contohkan saja ya. Nah, di sini ketika kita mencari otomatis yang siaran, misalnya kita sudah ada siaran, karena ini misalnya baru, jadi di scan otomatis saja. Kalau yang udah ada siaran di STB, kita scan otomatis. Ketika sinyal itu nggak ada, misalnya kita akan terhapus semua ya. Namun belum ketika kita tidak menemukan channel yang kita scan secara otomatis, kita bisa masuk ke pencarian manual dan kita lihat, misalnya kita nggak tahu untuk frekuensinya, misalnya ini dijadikan patokan saja ya. Misalnya kita akan cari grup dari Trans TV ya, Trans TV, Trans 7, CNBC sama OCBC itu. Nah, kita misalnya tidak tahu, kita bisa menggunakan aplikasi sinyal TV digital pada
aplikasi sinyal TV digital, kita bisa download di Play Store. Di sini sudah tersedia untuk daftar MUK. Nah, di sini ada LCN20 dan CH41 untuk miliknya Trans TV. Kita bisa buat patokan dulu terlebih dahulu ya untuk pertama-tama. Nah, di sini kita arahkan siarannya pada remote. Kita cari MUK atau frekuensi 41 miliknya Tran. Itu tergantung lokasi juga di sini ya. Jadi kalian harap pastikan untuk wilayah kalian itu sama untuk MUK-nya. Kalau misalnya di scan otomatis itu tidak dapat ya. Di sini kita akan coba geser ke MUK 41 miliknya Trans TV ya di sini. Nah, kita sudah geser ke MUK 41. Jika itu sambil diputar-putar ya antenanya ya, sampai ada kekuatan sinyal gambar warna biru atau hijau. Intinya sampai kira-kira 80% lebih. Jadi sambil dipantau sinyal, kita masuk di pencarian manual. Jadi ketika ini nih kita cari MUK 41 ibaratnya. Nah, ini kita diamkan seperti ini, kita pointing arah antenanya. Jadi diputar-putar sambil dipantau untuk bar sinyalnya. Ketika sudah ada bar sinyal seperti ini, kita bisa lakukan cari manual. Kita lihat MUK lain seperti misalnya miliknya SCTP. Di sini menggunakan 37 sama 39 untuk siarannya. Lalu untuk Metro di sini 32. Nah, kalau kita gak mau ribet, kita bisa sesudah ada sinyal seperti ini, kita bisa lakukan scan otomatis. Kalau misalnya sudah ada misalnya satu aja yang ada sinyal seperti ini, kita bisa lakukan scan otomatis. Ya, kalau posisi antenanya ibaratnya sudah pas, itu kita akan dapat semua. Tapi kalau misalnya kita cuma dapat beberapa channel, ada yang masih gak ada nih, misalnya Antp. Nah, kita cari daftar MUK Antp, tapi jangan di scan otomatis supaya tidak hilang semua untuk channelnya ya. Kalau di scan otomatis, ketika kita misalnya posisi antenanya rubah lagi, itu akan blank sinyal ya, jadi akan terhapus intinya. Jadi kita harus cari manual. Ibaratnya kalau kurang 1 atau 2 channel, kita bisa dicari manual. Kalau sudah dapat misalnya lumayan lah, ada beberapa channel di lokasi kita. Oke, jadi mungkin itu saja langkah jadi pembelian atau pemasangan set top box ya. Pertama-tama mungkin banyak sebagian yang masih belum paham, karena dengan ASO kemarin mungkin ya agak ribet juga ya kalau belum masang digital, masih analog. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.